Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, masih ada yang masuk. Oke. Richard udah datang belum? Chat? Belum datang ya? Satrio? Satrio belum datang. Yosua juga belum datang. Fajri kalau gitu. Fajri. Fajri, kok nggak kedengeran suaranya? Fajri. Muhammad Fajri. Ya, Bu. Nah, kedengeran suaranya. Apa kabar kamu? Alhamdulillah, baik. Puasa? Iya, Alhamdulillah. Oke. Fajri, kita ulang materi yang kemarin sedikit ya. Iya, Oke. Bu. Minggu kemarin kita belajar apa? Oh, Fajri. Yang jual beli bukan, Bu? Jual beli apa? Saham. Jual beli saham, oke. Jual beli saham sama akuisisi saham bedanya apa? Beda yang utamanya Fajri, paling utamanya. Bedanya apa ya, Bu? Apa? Kamu masuk kan? Masuk kemarin. Oke, yang paling utama apa? Kamu kan bisa lihat di PowerPoint-mu. Oh, pakai laptop atau pakai handphone? Pakai handphone, Bu. Oke, caranya apa bedanya paling mendasar antara jual beli saham dan akuisisi? Jual beli ada transaksinya, Bu. Oke, kalau gitu Andi Naik, Mahardika. Oke, coba jawab bedanya jual beli saham kemarin sama akuisisi yang utamanya apa? Di? Andi? Halo? Andi bisa dengar suara saya? Andi? Tante, suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran, Bu. Oh iya, coba. Sini Andi naik. Kenapa dia nggak dengar? Halo, Di? Oke, orang kalau gitu. David? 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 Ya, Bu. Dengar. Ya, Ya. sekarang, Bu. Jadi intinya bedanya jual beli saham sama akuisisi atau pengambil alihan apa intinya? Satu aja perbedaannya. Perbedaannya itu ini, Bu. Kalau misalkan kalau jual beli saham itu tidak mengakibatkan beralihnya, Bu, pengendalian terhadap suatu perseroan. Oke, terus kalau pengambil alihan? Pengambil alihan saham itu mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap suatu perseroan, Bu. Oke, berapa besar sahamnya? Nah, kalau yang untuk jual beli saham itu kurang dari 50%, Bu. Kalau misalkan yang akuisisi itu biasanya tuh seluruh ataupun lebih dari 50%, Bu, dalam satu perseroan. Oke, makasih David. Oke, Sama-sama. Andi Nail dan masuk lagi belum? Oke. Richard belum masuk ya? Kalau gitu Ibnu. Ibnu. Iya, Bu. Masuk. Selain persentase, apalagi bedanya tuh jual beli saham sama akuisisi? Perbedaannya itu jadi akta pengalihan sahamnya dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian, Bu. Itu kalau misalnya jual beli saham ya, Bu ya, di bawah tangan atau akta notaris, karena kan dia di bawah dia kurang dari 50% seluruh sahamnya. Nah, kalau akuisisi itu dia karena lebih dari 50%, jadi diwajibkan itu harus akta notaris, Bu. Oke. Pasalnya pasal berapa kalau jual beli saham? Jual beli saham itu
Jadi Muhammad Alveno siap-siap ya. 128 ayat 1 sama ayat 2 bukan sih, Bu? Itu yang buat yang apa? Pengambil alihan apa Iya, jual? itu pengambilan alihan sih yang maaf, Bu. Betul. Terus yang kalau yang jual beli pasal? UU nomor 40 tahun 2007. Salah ya, Bu? Saya tahu. Kita semua nggak pakai yang lain kok. Sabar, Bu. Pasal berapa? Pasal berapa? Oke, jangan kamu jawab. Alveno. Muhammad Alveno. Iya, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dasar hukum jual beli saham boleh akta bawah tangan, boleh akta notaris di pasal berapa? Itu di... Tunggu, Bu. Sebentar, Bu. Ya, Ibnu di mute aja. Grace. Oh ya, maaf, Bu. Grace, tolong di mute, Grace. Thank you. Andinaya udah bisa dengar suara saya? Udah, pasal 128, Bu. Tadi error. Oh, tadi error ya. Kamu di mute aja dulu, di mute dulu. Ntar. Ya, Bu. Alveno. Pasal 128 ayat 2, Bu. Oke, tadi kamu dengar nggak pas Ibnu ngejelasin? Yang bedanya perjanjian ya, Bu? Bedanya jual beli saham sama pengambil alihan akuisisi ya, Bu? Coba kamu ulangin penjelasannya itu. Penjelasannya Ibnu. Intinya apa? Intinya kalau yang saya nangkep dari minggu lalu sih, jumlah saham yang dibeli kalau jual beli saham, jumlah saham yang itu biasanya... Itu udah dijawab sama David. Sekarang udah dijawab. Akta pengalihan sahamnya dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian di bawah tangan atau akta notaris, Bu, kalau jual beli saham. Nah, itu dasar hukumnya pasal berapa? 128, Bu. Kalau akuisisi? Akta pengambilan sahamnya atau akta pengalihan saham akuisisi dari pemegang saham harus berbentuk akta notaris, Bu. Oke, Antania coba betulin deh. Alveno, makasih ya. Antania, coba. Iya, Bu. Sama-sama. Iya, Bu. Kalau jual beli saham, pasal berapa? Aktenya pasal 56 ayat 1. Betul. Kalau pengambil alihan? Pasal 128 ayat 1 dan 2. Betul. Jadi itu jawabannya ya. Tadi yang pertama, makasih ya. Jadi yang pertama tadi bedanya jual beli saham sama akuisisi. Yang satu jual beli itu pengalihannya di bawah 50% saham. Dan tidak mengakibatkan pengendalian. Kemudian kalau yang satu lagi pengambil alihan atau akuisisi itu dia pengalihan sahamnya di atas 50% dan mengakibatkan pengendalian. Nah, kemudian kalau jual beli saham itu bisa akta notaris, bisa akta bawah tangan, perjanjian bawah tangan. Dasar hukumnya pasal 56 ayat 1. Kalau akuisisi atau pengambil alihan saham harus akta notaris. Dasar hukumnya pasal 128 ayat 1 dan 128 ayat 2 UU PT. Itu ya. Nah, itu yang paling dasar. Satu lagi yang sekarang kita mau pelajari lebih detail adalah jual beli saham. Kemarin prosedurnya sudah kita jelaskan panjang lebar. Nah, hari ini kita akan belajar lebih detail lagi akuisisi melalui pemegang saham dan melalui direksi. Nah, sempat kemarin saya bilang perbedaannya adalah ada pengumuman. Satu ada pengumuman koran, itu ada 2 kali pengumuman koran untuk akuisisi dan pengumuman ke tenaga kerja perusahaan yang mau diakuisisi. Nah, ini kita akan satu persatu bahas. Nanti kalau ada yang kurang jelas karena ini agak lebih detail, nanti tolong raise hand atau saya ditanya aja di tengah-tengah ya kalau ada yang kurang jelas karena ini materinya agak lebih mungkin kelihatannya kalian agak lebih susah prosedurnya karena detail dan mungkin kalian belum pernah lihat bentuknya seperti apa atau ngebayangin transaksinya seperti apa. Jadi kalau menurut kalian saya terlalu cepat atau agak susah dipahami langsung raise hand aja ya. Gitu. Oke, Richard belum masuk juga ya? Oke, kalau gitu sekarang Yosua. Yosua.
Yosua Setiawan. Iya, Bu. Oke. Yos, coba baca pasal 125 UPT buka coba. Yang lain juga ya, simak pasal 125 UPT. Bentar ya, Bu. Ya, Hmm. kita mulai baca bareng-bareng. Saya ubah ininya. Habis Yosua, Satrio siap-siap ya. 125 ya, Bu? Ya, betul. Oke, 125. Baca pasal satunya. Ayat Bentar, Bu. satunya. Saya masih ayat satunya. Ya, ayat satunya, kamu udah ketemu kan? Itunya? UPT-nya dipegang kan apa di laptop kan? Saya pakai apa, Bu? Ini yang bisa saya pakai. Saya masuk ini buat. Ya, pokoknya 125 ayat 1 udah belum? Udah dipegang belum? Belum, Bu. Sebentar, Bu. Oke, kalau gitu kita ganti dulu. Kamu buka dulu itumu, UPT-mu. Satrio. Iya, Sat, Bu. baca pasal 125 ayat 1, Sat. Pasal 125 ayat 1, pengambil alihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dan pemegang saham. Oke, coba baca penjelasannya, Sat. 125 ayat 1 penjelasan. Yosua, jangan lupa buka UPT-mu. Terus 25 ayat 1 penjelasan ya, Bu ya? Ya. Ayat 1 penjelasannya, pengambil alihan yang dimaksud dalam pasal ini tidak mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Oke, ya, makasih. Ya. Oke, jadi dari pasal 125 ayat 1 yang kita simpulkan itu ada beberapa jenis pengambil alihan atau akuisisi. Jadi kalau saya bilang pengambil alihan itu sama dengan akuisisi, akuisisi sama dengan pengambil alihan ya, itu istilahnya. Oke, dari pasal 125 itu ada dua jenis akuisisi. Satu, akuisisi atau pengambil alihan melalui direksi perseroan. Yang kedua, akuisisi langsung dari pemegang saham, ya. Itu di 125 ayat 1. Kemudian dari 125 ayat 1 itu juga bisa disimpulkan ada dua jenis saham yang dapat diambil alih. Satu, saham yang telah dikeluarkan atau diterbitkan, berarti sahamnya tuh udah dipegang oleh pemegang saham lain. Yang kedua, saham yang akan dikeluarkan atau diterbitkan oleh perseroan atau saham dalam portofel. Yang nomor satu, saham yang telah dikeluarkan atau diterbitkan, itu cuma bisa dilakukan, maksud saya gini, kalau akuisisi kan berarti ada yang menjual sahamnya, kemudian ada yang mengambil alih atau membeli sahamnya. Kalau yang nomor satu, saham yang telah dikeluarkan atau diterbitkan, itu yang jual adalah pemegang saham yang sudah ada. Berarti yang sudah punya saham di perusahaan itu. Dia jual sahamnya ke pihak lain. Dan besaran sahamnya itu lebih dari 50%. Atau kalau dari sisi pembeli, ini dia mau jadi calon pemegang saham baru atau pemegang saham yang sudah ada, atau tolong di-mute ya. Dia mau beli saham yang sudah dimiliki pemegang saham sebelumnya, tapi dia lebih dari 50%. Kita ambil contoh soal
UTS kalian kemarin ya. Sebentar. Halo. Kalau Bu. Ya, sorry. Bu. Menghilang ya saya tiba-tiba ya. Halo. Ya Bu, tadi boleh. Iya, Ya, udah Bu. ya, udah bisa kedengeran kan ya? Iya Bu. Kedengeran, Bu. Oke, saya ulang. Oke, jadi tadi dari 125 ayat 1, ada 2 jenis akuisisi. Akuisisi melalui direksi dan pengambilan alihan saham. Dapat diketahui juga ada 2 jenis saham yang dapat diakuisisi. Saham yang sudah diterbitkan dan saham yang belum diterbitkan atau saham dalam portofel. Nah, saya mau kasih contoh satu-satu. Sekarang dari jenis sahamnya dulu. Kalau misalnya Tuan Ahmad nih, tadi saya bilang, dia mau beli sahamnya PT Winham di PT Ambara Sukses Sejahtera. Tuan Ahmad mau beli 60% sahamnya Winham Hotel. Itu namanya akuisisi saham atau pengambilan alihan saham melalui pemegang saham. Objeknya adalah saham yang sudah dikeluarkan. Itu yang nomor 1 kalau di PowerPoint kalian. Saham yang sudah diterbitkan. Itu objeknya. Nah, kalau kemudian Tuan Ahmad, dia mau beli saham, ini Adek Wit siapa ya? Sebentar. Kalau kemudian Santo tolong tulis dong di grup yang pakai ID Adek Wit nih siapa ya? Saya nggak akan approve nih masuk. Oke, Bu. Oke, Bu. Tiba-tiba orang penyusup masuk. Oke. Sebentar, tadi sampai sini ya. Saya ulangi lagi. Kalau kemudian yang kedua, saham akuisisi saham dari saham yang belum diterbitkan, itu misalnya gini. Tuan Ahmad, dia mau masuk nih ke Winham Hotel Group. Ke PT Ambara Sukses Sejahtera. Tapi dia bukan mau beli sahamnya Winham, bukan mau beli sahamnya PT Ambara. Tapi dia mau direksi itu nerbitin saham baru buat dia. Nah, sekarang kan modal ditempatkan sama modal disetornya masih 5 juta. Nah, sekarang dia mau direksinya PT Ambara Sukses Sejahtera itu dia mau investasi 10 miliar, ini 5 miliar ya. Dia mau investasi 10 miliar. Berarti nanti total modal ditempatkannya akan 5M yang sudah ada plus 10M. Nah, 10M ini Sukses Sejahtera juga akan ada Tuan Ahmad. Tuan Ahmad jadi pemegang saham baru. Jumlah sahamnya berapa? Jumlah sahamnya itu ada senilai 10 miliar. Kalau nilai nominalnya satu saham 1 juta, berarti
dia akan punya berapa saham? Ya, Tadi soalnya gimana, Bu? Sorry. soalnya gini, jadi soalnya Tadi. gini, Tuan Ahmad nih, Tuan Ya. Ahmad masuk ke PT Ambara Sukses Sejahtera. Dia mau investasi miliar, 10 miliar. Berarti nanti PT Ambara Sukses Sejahtera nih modal disetornya jadi 15 miliar. Modal ditempatkannya kan juga jadi 15 miliar. Tuan Ahmad jadi pemegang saham baru. Nilainya 10 miliar. Nah, 10 miliar itu kalau dikonvert jadi berapa saham? 10.000. Jadi 10.000 saham. Oke. Coba sekarang kamu tulis, kamu pakai laptop nggak, Oscar? Oh, pakai handphone, Bu. Pakai handphone ya? Oke. Ulfa, kamu pakai laptop nggak? Iya, Bu. Kenapa, Bu? Oke. Kau coba tulis Wyndham Hotel Group. Itu kan punya 6.000 saham. Sorry. Bukan 6.000 saham. Dia punya berapa kalau 60%? Berarti, Fa? 6.600 deh. Bukan, jangan dulu. Dia yang awalnya. Awalnya waktu modal ditempatkan dan disetor 5M, berarti Wyndham Hotel Group punya 3.000 saham ya? Tulis coba. Wyndham Hotel Group itu punya 3.000 saham. Sama dengan 3M. Kamu tulis aja dulu. Nanti saya minta di-share ke saya. Iya. Kamu tulis Wyndham Hotel itu punya 3.000 saham. Sebentar, saya ada board nggak sih di sini? Sebentar ya. Coba. Sebentar, Pak. Jangan ini dulu. Saya whiteboard. Coba saya share. Oke, coba saya tulis di sini ya. Sebentar. Teks aja. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak, Santo? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke. Nggak apa-apa. Ulfa nggak jadi. Biar saya aja, nggak apa-apa. Ini nggak ada ini. Oke. Oh, pakai Word aja. Bentar. Lebih enak pakai Word. Ini saya akan pelan-pelan ya ke kalian supaya kalian ininya lebih enak. Sebentar. Ini Microsoft Word. Saya akan file. Ini document. Oke. Santo, ini new dokumennya kelihatan nggak? Apa, Bu? Kelihatan nggak Word saya buka page Word baru, kelihatan nggak? Ini ada kasus, Bu, kasus PT Propertindo. Oh gitu, sebentar. Iya, Bu. Saya ubah jadi Word dulu. Ini yang namanya Ade Uwit siapa ya, Tok? Belum ada yang jawab, Bu, di grup, Bu. Oh gitu. Ini Kevin masuk. Bentar. Nah, Ade Uwit saya nggak berani approve kalau nggak ada yang ngomong. Ini tadi Wyndham itu soal UTS ya.
Sean. Ya, Bu. Itu tadi yang masuk Adek Uit tuh namamu, bukan? Bukan, Bu. Oh ya, saya ngeri. Pokoknya kalau namanya nggak dikenal nggak akan saya approve. Modal dasarnya ini jadi tadi 20 RP 20M. Modal di setornya jadi RP 15M. Modal ditempatkan di RP 15M. Bu, sudah saya absen ya, Bu ya? Oke, makasih, Tok. Oke, coba kalian pahami dulu. Kalian baca, kalian pahami. Nanti saya tanyain. Atau kalau ada yang mau raise hand aja. Saya mau nyalain lampu dulu. Mungkin agak berat dicernanya kalau kalian lagi puasa. Nggak lagi puasa juga mungkin juga berat. Cuma ya, kan lagi belajar. Jadi tetap harus pelajari. Ya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, saya yang tanya nih. Ada yang raise hand nggak? Oke, kalau gitu saya yang tanya ya. Coba saya tanya ya perempuan dulu deh. Ulfa, Pak? Ya, Bu. Iya. Oke, dari penjelasan ini, kamu paham nggak akuisisi direksi? Iya, Bu. Jadi apa? Menurut kamu akuisisi direksi itu diambil dari mana? Dari besarnya saham yang dimiliki oleh pemegang saham, Bu. Pemegang saham baru. Akuisisi direksi. Oke, bentar ya. Ulfa, itu aja dulu. Di mute aja ya. Saya ulang ininya. Oke. Ini ilustrasi akuisisi saham melalui direksi. Kita masih belajar 125 ayat 1 ya. Kalau akuisisi tadi melalui pemegang saham, itu misalnya WHG punya saham 60%, itu dibeli oleh Tuan Ahmad. Nah, itu namanya akuisisi dari pemegang saham. Sahamnya udah ada yang 3.000 saham. Kalau akuisisi dari direksi, itu sahamnya belum ada. Sama direksi harus diterbitin dulu. Karena sahamnya memang belum ada terbit. Jadi makanya, tadi kan saya bilang, Tuan Ahmad nih mau beli saham senilai 10M. Sahamnya PT Winham Amber Hotel. Dia nggak mau beli sahamnya PT WHG, dia nggak mau beli sahamnya PT ASS, tapi dia mau beli saham baru. Dia mau beli saham baru, kan pemegang saham nggak ada yang mau jual sama dia, makanya dia minta direksi untuk menerbitkan saham baru. Diterbitkan dari mana? Diterbitkan dari portfolio atau portfolio.
Nah, jumlah saham dalam portefel itu jumlahnya berapa sih? Jumlahnya ada 15M. 15M dari mana? Dari modal dasar sebelum akuisisi 20M dikurangi modal disetor Rp5M. Jadi dalam portefel itu ada 15M. Nah, sekarang yang mau dibeli sama Tuan Ahmad itu nilainya cuma 10M. Berarti modal disetor dari yang tadinya 5M, dia naik jadi 15M. Ini penjumlahan dari 5 plus 10. Modal pertama ditempatkan, ini juga 5 plus 10. Karena ada penambahan modal baru. Modal dasarnya nggak berubah. Karena nggak ada peningkatan modal dasar. Adanya peningkatan modal disetor dan ditempatkan. Ya, gitu. Jadi yang tadinya cuma ada di Windham Ambara Hotel ini cuma ada 5.000 saham, kemudian karena Tuan Ahmad mau jadi pemegang saham di PT Windham Ambara Hotel, kemudian Tuan Ahmad ini minta direksi menerbitkan 10.000 saham baru untuk dia beli. Nah, ketika kemudian dia masuk jadi pemilik 10.000 saham, dia langsung jadi pemilik 66,67%. Nah, ini yang namanya akuisisi melalui direksi. Sebentar. Ada yang chat? Oke. 66,67%. Ada yang kurang paham nggak? Yosua. Yos. Ya, Bu. Ya, Bu. Yosua deh. Richard. Yosua jangan. Richard. Chat. Ya, Bu. Ya, dengar suara saya, Chat. Dengar, Bu. Kamu udah telat masuknya ya? Iya, Bu. Telat 15 menit. Maaf, Bu. Oke. Chat. Jadi, kalau ini saya ngambil soalnya soal cerita dari UTS kemarin ya. Jadi saya Iya, Bu. Kalau PT ASS jual sahamnya 40% ke Tuan Ahmad, itu jual beli saham apa akuisisi saham? Jual beli saham, Bu. Karena di bawah 60%. Bawah berapa? Iya, di bawah 60%, Bu. Di bawah berapa? 60% ya? 60%, Bu. Berapa persen? 60. Bukan, 50%. Iya, 50%. Maaf, Bu. Terus kalau WHG jual sahamnya 60%, itu akuisisi saham apa jual beli saham, Chat? Akuisisi, Bu. Oke, akuisisi. Sekarang jenis akuisisi. Kalau Tuan Ahmad beli saham WHG 60%, itu akuisisi dari pemegang saham apa akuisisi dari direksi? Akuisisi dari pemegang saham, Bu. Oke. Kalau Tuan Ahmad minta direksi menerbitkan 10.000 saham ke direksinya PT Windham Ambara Hotel, itu akuisisi melalui direksi apa akuisisi melalui pemegang saham? Akuisisi melalui direksi, Bu. Karena apa, Cat? Karena dia meminta melalui direksi, Bu. Oke, makasih. Jadi, gini ya, saya jelasin, saya tekankan ke kalian. Kalau sahamnya yang mau dibeli atau diambil alihkan itu belum diterbitkan, pasti mintanya sama direksi. Masalahnya nanti mintanya sama direksi, jumlahnya apakah lebih dari 50% atau di bawah itu masalahnya. Kalau di atas 50%, kayak misalnya Tuan Ahmad nih, ketika dibandingkan dia 66,67%, itu dianggap akuisisi melalui direksi. Tapi kemudian kalau jumlahnya, misalnya Tuan Ahmad cuma beli 5.000 saham deh, dia beli misalnya 1.000 saham, di bawahnya PT ASS, di bawahnya WHG. Dia belinya tetap, dia minta diterbitkan tetap ke direksi, tapi namanya bukan akuisisi, karena tidak menyebabkan pengendalian. Itu yang namanya nanti dia masuk sebagai pemegang saham dengan peningkatan modal. Itu transaksi kita yang nomor 4. Gitu. Jadi pokoknya kalau ada saham baru, pasti minta belinya ke direksi, bukan ke pemegang saham.
Kalau ke pemegang saham, itu transaksinya cuma jual beli saham satu atau dua akuisisi pemegang saham. Kalau dia mau beli saham yang belum diterbitkan sama sekali, pemegang saham kan nggak punya kuasa untuk dia nerbitin saham baru. Yang punya kuasa itu direksi. Jadi pasti mintanya ke direksi, nggak mungkin ke pemegang saham. Itu pengertian paling dasarnya. Akuisisi dari direksi sama akuisisi pemegang saham. Akuisisi pemegang saham belinya langsung dari pemegang saham, akuisisi dari direksi itu belinya ke direksi. Kenapa ke direksi? Karena yang dibeli adalah saham baru, sedangkan pemegang saham tidak punya wewenang untuk menerbitkan saham baru. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak yang mau raise hand? Saya baru belajar basicnya. Kalau saya tekankan berulang-ulang, berarti itu kalau kalian harus paham konsepnya ya. Sama kayak tadi di awal, persentase saham, kemudian akte, kemudian ini konsep beli, minta saham ke direksi dan minta saham ke pemegang saham. Oke, Fa, boleh, Fa. Izin, ya. Ini saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk pemegang saham yang baru itu boleh nggak sih membeli saham lebih dari modal dasar yang sudah ditetapkan di boleh, Fa. Boleh. Nanti berarti ketika akuisisi itu ada peningkatan modal dasar, ada peningkatan modal disetor juga. Ya, Bu. Apalagi terus yang modal disetor dan ditempatkan itu selalu harus sama atau gimana, Bu? Sama. Disetor dan ditempatkan itu selalu sama. Iya, Bu. Nggak mungkin beda. Modal disetor sama modal ditempatkan itu selalu sama, nggak mungkin beda, Pak. Iya, Bu. Apalagi, Pak? Cukup. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau tanya? Kalian nggak nanya, kalian bingung, atau kalian paham? Nah, itu saya nggak tahu tuh. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kita lanjut dulu ya. Coba kita lihat PowerPoint-nya. Oke. Kita udah belajar saham yang dapat diambil alih, cara pengambil alihan, pihak yang mengambil alih. Oke. Azumar, coba baca pasal 125 ayat 2 Azumar. Baik, Bu. Iya. Kamu pakai 2 akun ya masuknya ya? Oh, enggak, Bu. Tadi putus diskoneksi, Bu. Langsung pindahin ke HP tadi. Iya, oke. 126 ya, Bu? Enggak, 125 ayat 2. Pengambil-alihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Oke, yang nomor 3. Pengambil-alihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengambil-alihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseorangan tersebut. Oke, coba lihat Azumar, ada penjelasannya nggak pasal 125 ayat 2 sama pasal 125 ayat 3? Baik, Bu. Cukup jelas, Bu. Cukup jelas dua-duanya. Oke, ya. Makasih ya. Iya, Bu. Jelaskan ya. Pasal 125 ayat 2 dan 3. Pengambil alihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Maksudnya, berarti yang mengakuisisi, yang melakukan akuisisi, yang meminta jadi pemegang saham nih di suatu perseroan, itu boleh badan hukum atau orang perseorangan. Coba, Yosua, badan hukum, itu apa aja kalau di Indonesia, Yos? Yosua. Ya, Bu. Badan hukum di Indonesia apa aja? PT, Bu. Sama? PT sama firma ya, Bu? Bukan. Yang lain? CV? Enggak, bukan. Kevin, coba Kevin. Selain PT, apalagi Kevin, badan hukum di Indonesia? Itu kan paling pertama kemarin kita belajar. Kevin.
Kevin. Kevin. Oke, Grace. Halo Ibu. Bu. Ya, ada. Ibu. Ada Grace. Kevin. Mana Iya, Kevin? Iya, Bu. Badan hukum, nih kan di sini dibilang pengambil alihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Tadi Yoso udah kasih contoh PT. Iya, Bu. Selain PT, apalagi badan hukum di Indonesia, Vin? Koperasi ya, Bu? Sama apa satu lagi? Koperasi sama apa lagi ya? PT, koperasi, sama ini, Bu. Ayo, satu lagi apa? PT, koperasi. Yayasan termasuk nggak, Bu? Ya, betul. Yayasan ya? Iya, Bu. Oke. Pengambil alihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Berarti bisa dilakukan oleh PT, PT, yayasan bisa, atau koperasi. Ya, dia bisa investasi itu kalau dibolehkan. Boleh dia beli sahamnya PT. Oke, orang perseorangan individu. Nomor 3, pengambil alihan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pengambil alihan saham yang mengakibatkannya beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Itu kemarin sudah saya jelaskan dan ada di PowerPoint kalian ya. Jadi di UPT itu nggak ada jelas persis pengendalian tuh definisinya apa. Tapi kemudian ada beberapa doktrin, ada sandaran beberapa peraturan lain yang bisa dijadikan tolak ukur beralihnya pengendalian. Cuma dalam tahap kalian belajar, kita menganggap lebih dari 50%, pembelian lebih dari 50%, dia pengendali. 55, 56, 57, 58, 59, 60, dia dianggap sebagai berubah pengendalian. Ya, seperti itu. Nah, tadi saya balik ke 125 ayat 1, tadi Satrio sempat udah baca penjelasannya bahwa pasal 125 ayat 1 itu tidak mengurai ketentuan pasal 7. Kalau kalian lihat pasal 7 UU PT, itu tentang pendirian PT, di mana PT harus memiliki 2 pemegang saham. Artinya apa? Artinya, walaupun ada perubahan pengambil alihan, setelah akuisisi, pemegang saham tetap harus 2. Even dia ngambil mayoritas, itu berarti misalnya kalau di beberapa anak perusahaan ya, induknya itu pegang 99,98. Nanti yang ininya, yang satunya itu cuma misalnya entahkah itu koperasi, entahkah itu kemudian ada orang perseorangan, itu pegang cuma 0,01%. Untuk apa? Itu untuk sekedar memenuhi persyaratan pasal 7 UU PT saja. Karena nggak boleh kalau di Indonesia satu entitas walaupun itu anak perusahaan dimiliki 100% sahamnya, itu nggak boleh. Tapi tetap harus ada 2, karena basicnya pengertian badan hukum itu, pengertian PT itu adalah badan usaha yang dibentuk, badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian. Jadi mau nggak mau dia akuisisi 99%, tetap ada harus orang yang pegang 1%, nggak bisa dia menguasai 100% ya. Dan ingat, di pasal 33 yang kemarin kita belajar di Undang-Undang Penanaman Modal, kalau PT PMA, even kemudian 1%-nya, dia nggak bisa punya 100%, kadang-kadang orang ada yang misalnya sisanya persentasenya kemudian dipegang sama orang lain, itu yang namanya nominee arrangement dan tidak boleh ya, yang makanya kemudian konsekuensinya batal demi hukum, gitu ya. Itu 125 tadi ayat 1 yang harus memperhatikan pasal 7. Intinya setelah akuisisi, pemegang sahamnya tetap harus ada 2. Pokoknya minimal PT itu punya 2 pemegang saham. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nih kita, sini ya, kita di slide, ini masih ya. Kita di slide ini, slide 16 ya. Kemudian kita beralih ke slide 17. Grace, coba baca Grace slide-nya, slide 17, Grace. Ya, Bu. Pengambil alihan melalui direksi, saham yang akan diambil alih atau diakuisisi belum diterbitkan, pembeli harus meminta perseroan menerbitkan saham baru melalui direksi perseroan yang sahamnya akan dibeli. Direksi perseroan kemudian akan menerbitkan saham dalam portopel yang sudah ada dan atau saham yang baru diterbitkan dari peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan atau disetorkan. Direksi perseroan harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain sebelum diterbitkan untuk pihak ketiga atau calon pemegang saham baru.
ketika akan menerbitkan saham baru dari Portopel sesuai dengan presentasi kepemilikan sahamnya saat ini di perseroan preemptive right apabila anggaran dasar perseroan mensyaratkan. Oke. Iya, makasih Grace. Sebentar. Oke, sebentar ya. Konsentrasi saya kepecah. Oke, Grace, makasih. Jadi ini penjelasan detailnya tadi dari contoh yang sudah saya jelaskan. Jadi itu yang saya bold itu adalah kata kuncinya. Jadi yang diambil alih sama direksi saham yang belum diterbitkan. Pembeli harus meminta perseroan menerbitkan saham baru melalui direksi saham dalam Portopel. Nah, kemudian karena dia nerbitin saham baru, ada konsekuensi preemptive right yang di pasal 43. Jadi, tadi saya balik ke contoh yang udah saya kasih ya. Oke. Dari contoh yang saya kasih, misalnya yang ini, direksi nih waktu nerbitin si 10.000 saham ini, buat si Tuan Ahmad, dia harus nawarin dulu nih ke WHG sama PT ASS. Si WHG ditawarin sesuai persentasenya 6.000 saham, PT ASS ditawarin 4.000 saham. WHG sama PT ASS mau nggak nih beli? Saya mau nerbitin baru, mau nggak beli nih? Kamu punya jatah kalau mau 6.000, kamu kalau mau punya jatah 4.000. Nah, karena WHG sama PT ASS pasti sebelum proses akuisisi melalui direksi juga sudah diajak diskusi sama direksi, pasti mereka menolak tidak menggunakan hak-haknya karena mereka sudah tahu dan sudah setuju secara lisan Tuan Ahmad itu mau masuk, pasti dia akan menolak. Nah, setelah menolak, makanya kemudian Tuan Ahmad bisa masuk. Dia bisa punya 10.000 saham. Tapi direksi punya kewajiban untuk nawarin ke WHG sama PT ASS-nya. Kalian lihat, persentasenya kan jadi turun. WHG tetap dia punya 3.000 saham. Tapi setelah Tuan Ahmad masuk, sahamnya jadi tinggal 20%, turun 40%. PT ASS yang tadinya 40%, persentasenya turun jadi 13,33%. Kemudian Tuan Ahmad yang tadinya memang tidak jadi pemegang saham apa-apa, dia langsung jadi pengendali, langsung memiliki 66,67%. Nah, ini yang namanya akuisisi dari direksi. Jadi tadinya tuh sahamnya belum ada, kemudian dia mau jadi pemegang saham, minta direksi menerbitkan saham baru, dia punya 10.000 saham baru ya. Itu. Jadi kata kuncinya kalau akuisisi saham dari direksi, ada saham baru pasti yang diterbitkan. Kalau belinya langsung dari pemegang saham, itu namanya akuisisi pemegang saham. Kalau diterbitkan baru, itu berarti akuisisinya dari direksi. Ya, itu intinya. Saya ulang-ulang supaya kalian paham. Oke, kita udah mulai masuk ke prosedurnya nih, pengambil alihan melalui direksi. Oke. Kalian sambil simak UU PT-nya ya, kita nanti akan belajar lewat ini. Oke, ini sebenarnya di slide 18, sebentar saya pindahin lagi slide-nya. Di slide 18, ini ringkasannya. Jadi ini sebenarnya dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi ada penyampaian maksud secara tertulis kepada direksi perseroan target. Kemudian yang saya merahin ini berarti optional ya, pilihan MOU dan confidentiality agreement. Ini terkait dengan proses legal due diligence atau legal audit atau uji tuntas hukum yang dilakukan sebelum akuisisi. Kemudian ada LDD report. LDD report ini hasil dari uji tuntas, hasil dari legal audit, atau dari pemeriksaan hukum, ini LDD report. Gunanya apa? Gunanya sebagai pertimbangan dia nih, untuk mempertimbangkan harga sahamnya. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh direksi tentang kondisi perusahaan yang ada sekarang. Ada yang harus diperbaiki nggak? Ada plus minusnya apa aja nih? Kan nanti setelah LDD kan kelihatan plus minusnya.
Nah, kemudian kemungkinan nanti pemegang saham baru ini minta dibetulin poin-poin apa aja nih yang minta dibetulin dari sini, dijadiin persyaratan. Nanti kalau persyaratannya dipenuhi, baru kemudian lunasi harga sahamnya. Nah, ini 6 perjanjiannya, CSSA, Conditional Share Subscription Agreement. Jadi, ini kalau di bahasa Indonesia, ini perjanjian penerbitan saham. Bersyarat. Conditional itu bersyarat, shares itu saham. Subscription di sini penerbitan, bukan langganan koran ya. Kalau kalian lihat atau langganan YouTube subscribe, bukan. Di sini konteksnya adalah penerbitan saham baru. Itu bahasa formal Inggrisnya itu subscription, ya, subscription. Ini subscription atau CSSA. Kemudian nanti ada yang namanya rancangan pengambil alihan, nanti kita belajar di 125 ayat 6. Terus kemudian ini yang saya bilang, yang membedakan dengan jual beli saham, ada rancangan pengambil alihan, ada pengumuman surat kabar dan pengumuman ke karyawan. Kemudian ada RUPS perseroan target yang mau diambil alih sahamnya. Kemudian ada akta pengambil alihan nih yang pasal 128. Ayat 1 dan 2. Cuma kalau direksi itu dasar hukumnya 128 ayat 1. Setelah itu ada pemberitahuan Kemenkumham setelah selesai akuisisinya, kemudian ada pengumuman surat kabar. Ada 2 kali RUPS di proses ini. Oke. Kita mulai ke 19 ya. Givari? Udah join? Givari bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Kenapa telat masuk? Lampu, Bu, baru nyala. Kamu pakai handphone apa pakai laptop emang? Laptop, Bu. Handphone kamu tadi? Nggak ada Zoom-nya, Bu. Di laptop doang. Connect-nya soalnya nggak connect-in di mana-mana. Cuma di laptop doang satu, Bu, kalau Zoom. Oh gitu. Ya udah. Oke, Ya, kalau maaf ya, Bu. coba kamu baca di slide nomor 19. Pengambilan alihan dana melalui direksi. Penyampaian secara tertulis maksud pihak yang akan mengambil alih calon pemegang saham baru kepada direksi VD pasal 125 ayat 5 UPT. Ya, kamu baca satu slide. Oke, sebentar, Bu. Ayo, udah. Ya, lagi Bu. UPT-nya. Pasal 120. Pasal 125 ayat 1 pengambil alihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang Givari dengerin. Ayat 5. Ya, Bu. 25 langsung yang ayat 5 yang kamu Oh ya, baik, Bu. Ayat 5, dalam hal pengambil alihan dilakukan melalui direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambil alihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih. Coba kamu baca penjelasannya. Baik, Bu. Penjelasan 125 ayat 5. Yang dimaksud dengan pihak yang akan mengambil alih adalah perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan atau orang perseorangan. Oke, makasih. Ya, Bu. Pasal 125 ayat 6, itu tadi udah dibaca sama teman kalian Givari. Jadi, harus ada penyampaian secara tertulis. Dan itu berlaku bagi baik yang mengakuisisi itu bentuknya badan hukum atau perseroan,
baik itu yang bentuknya individu. Tadi kalau kalau kita baca di penjelasan pasal 125 ayat 5 ya. Yang dimaksud dengan pihak yang kembali adalah perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan, atau orang perseorangan. Oke, jadi Tuan Ahmad, kalau dari contoh yang tadi saya kasih, kalau dia mau beli saham tadi 10.000 saham, dia harus nyampein nih maksud secara tertulisnya ya kepada direksi si Winham Ambara Sukses nih, bahwa dia mau melakukan akuisisi. Kemudian yang kedua, ini kemarin sama-sama seperti jual beli saham, dia tanda tangan MOU atau dia tanda tangan perjanjian kerahasiaan. Ini saya kasih opsional karena ini nggak wajib di peraturan perundang-undangan, tapi biasa ada di dunia praktek. MOU-nya isinya apa? Isinya bahwa dia akan melakukan legal due diligence misalnya selama sebulan atau sebulan setengah. Guna apa? Guna untuk pendahuluan sebelum mereka melakukan transaksi pengambil alihan. Mereka pengen tahu isinya perusahaan ini apa aja sih. Kemudian confidentiality agreement atau perjanjian kerahasiaan itu juga dibuat berkaitan dengan proses legal due diligence, karena nanti semua dokumen perusahaan itu akan dibaca oleh konsultannya si orang yang mau mengambil alih. Dalam hal ini contoh kita misalnya contohnya adalah Tuan Ahmad tadi, dia mau mengakuisisi saham tadi, dia mau ini 10.000 saham, dia akan minta auditornya, dia akan minta lawyernya untuk mengadakan LDD itu, baik dari segi keuangan maupun dari segi hukum. Plus minusnya perusahaan ini apa aja. Nah, itu ada di yang ketiga. Calon pemegang saham baru melakukan legal due diligence atau uji tuntas hukum terhadap perseroan target yang menghasilkan legal due diligence report atau laporan uji tuntas hukum. Itu optional. Kemudian, para pihak menandatangani perjanjian penerbitan saham bersyarat atau conditional share subscription agreement. Nah, ini beda ya perjanjiannya nanti sama jual beli saham, sama akuisisi dari pemegang saham. Kenapa penerbitan saham? Karena pemegang saham baru itu Tuan Ahmad tuh bukan beli dari direksi, tapi minta dari direksi untuk menerbitkan saham baru, kemudian dia memasukkan kontribusi untuk penambahan modal tersebut ya. Nggak ada transaksi jual beli karena kan saham itu baru diterbitkan oleh perseroan, bukan dimiliki ya. Jadi transaksinya bukan jual beli tapi penerbitan saham bersyarat ya. Penerbitan saham maksud saya. Kemudian ada para pihak menyusun rancangan pengambil alihan di pasal 125 ayat 6 UU PT. Coba kita simak pasal 125 ayat 6 UU PT ya. Oke, saya minta Adisti coba baca, Adisti 125 ayat 6 isinya apa aja sih? Ya, 125 ayat 6 coba baca, Adisti. Maaf Bu, suara saya kedengeran ya Bu ya? Soalnya koneksinya nggak jelas. Koneksinya 125 ayat 6. Iya, oke. Ayat 125 ayat 6. Kencing suaramu ya, nggak kurang kedengaran, kecil. Ya Bu, 125 ayat 6. Ayat 6, direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambil alihan yang memuat sekurang-kurangnya A. Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih. Halo? Oke, cukup ya Des, sampai situ aja. Makasih ya. Bu. Iya, Bu. Jadi 125 ayat 6 itu kalau ada, nah ini satu lagi, yang membedakan akuisisi direksi sama akuisisi pemegang saham adalah rancangan pengambil alihan atau rancangan akuisisi. Kalau akuisisinya dari direksi, itu wajib ada rancangan pengambil alihan, itu wajib. Kalau di akuisisi pemegang saham, langsung dari pemegang saham, rancangan pengambil alihan itu tidak diperlukan. Ya, itu tidak diperlukan. Itu salah satu bedanya akuisisi melalui direksi dan akuisisi melalui pemegang saham. Itu kalian catat ya. Itu poinnya. Jadi akuisisi melalui direksi harus ada rancangan pengambil alihan, akuisisi melalui pemegang saham tidak ada rancangan pengambil alihan. Isinya rancangan pengambil alihan apa aja?
poin 125 ayat 6, huruf A sampai huruf K. Kalau ujian, saya nggak akan nanyain isinya rancangan. Jadi nggak usah ditulis, nggak usah disalin. Karena ini pasti yang saya minta itu cuma sampai rancangan pengambil alihan titik. Yang memuat sekurang-kurangnya itu saya nggak perlu informasinya. Karena yang saya perlu tahu tuh kalian paham apa enggak prosesnya. Yang satu harus ada rancangan, yang satu tidak harus rancangan. Tapi isinya itu kalian bisa lihat di UPT. Nah, contohnya rancangan pengambil alihan, ringkasannya itu sudah saya kirimkan ke kalian yang ada di Google Classroom. Kalau nggak salah, yang PT yang Garuda Indonesia ya, sama ada Angkasa Pura kalau nggak salah, mau ada penerbitan saham baru dari direksi. Nanti saya buka contohnya ya. Kita lanjut dulu. Sebentar ya. Kita lanjut dulu sebentar. Ke berikutnya. Pengumuman ringkasan rancangan pengambil alihan paling sedikit dalam satu surat kabar yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Pasal 127 ayat 2 dan ayat 3 UPT. Oke. Kita ini udah mulai masuk ke pasal 127. Sebelum masuk ke pasal 127, coba saya minta Antania coba baca pasal 125 ayat 7. Iya, Bu. Pasal 125 ayat 7. Dalam hal pengembali alihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 tidak berlaku. Oke, makasih Antania. Jadi maksudnya 125 ayat 7 ini, kalau pengambil alihan atau akuisisinya langsung dari pemegang saham, kewajiban menyampaikan maksud pengambil alihan secara tertulis. Tadi misalnya Tuan Ahmad tuh kan wajib ngasih surat ke direksi bahwa dia bermaksud untuk mengambil, itu harus ada surat resminya di pasal 5. Kemudian di ayat 6 harus bikin rancangan pengambil alihan. Nah, kalau belinya langsung dari pemegang saham, misalnya Tuan Ahmad itu tadi kalau dalam contoh, dia nggak beli saham baru, tapi dia beli sahamnya WHG yang 60%. Nah, itu dia nggak perlu nyampein maksud ke direksinya Winham Hamburger Hotel. Dia juga nggak perlu bikin rancangan pengambil alihan. Karena kenapa? Karena belinya bukan ke direksi, belinya langsung pemegang saham. Jadi ya nggak perlu juga dia bikin surat tertulis ke direksi, nggak ada kaitannya. Karena ini hubungannya kan hubungan transaksinya transaksi privat antara WHG dan Tuan Ahmad kalau pengambil alihan melalui pemegang saham. Jadi nggak perlu tuh yang proses di pas 125 ayat 5 itu nggak diperlukan. Sama 125 ayat 6 itu juga nggak diperlukan, ya, gitu. Oke, kita masuk ke pasal 127. Rob? Iya, Bu. Coba baca 127. 127-nya langsung yang ayat, bentar, tadi di PowerPoint kita, yang ayat 2 dan ayat 3, coba Rob. Ya, baik, Bu. Pasal 127 ayat 2. Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Oke, ayat 3. Ayat 3, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2, memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan di kantor perseroan
terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. Oke, coba Rob lihat di 127 ayat 2 sama ayat 3 ada penjelasannya nggak? Bentar, Bu. Nggak, oke. Sebentar, Bu. Sekarang mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar. Coba kamu baca definisi surat kabar di UPT apa? Ibu, maaf yang pasal 127 ayat 2 ada penjelasannya, Bu. Apa? Ayat 2-nya, pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mereka merasa kepentingannya dirugikan. Kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan. Oke. Ayat 3-nya cukup jelas, Bu. Ayat 3-nya cukup jelas. Oke, kamu baca pasal 126 ayat 1. 126 ayat 1. Atasnya tuh. Penjelasannya, Bu. Enggak, itunya, apanya? Oh ya. Ya, Bu, ya, Bu. Pasal 126 ayat 1. Perbuatan hukum, penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan A. Perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan. B. Kreditor dan mitra usaha lainnya dalam perseroan. Dan C. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Oke, makasih. Jadi, pengumuman koran itu gunanya ini, untuk ngumumin nih, tadi ke pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingannya siapa? Itu antara lain yang A, perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Kenapa sih kemudian harus akuisisi itu harus diumumkan di koran? Karena kayaknya udah pernah saya sampaikan minggu kemarin, akuisisi itu berubah pengendali. Jadi kebijakan perseroan secara besar itu bisa berubah gitu ya. Kebijakan perseroan itu bisa berubah. Dan bisa jadi berubahnya kebijakan itu, satu, itu mungkin merugikan kreditor. Kreditor itu bisa jadi bank yang ngasih pinjaman, atau kemudian supplier-suppliernya dia yang biasanya ngasih barang dulu, kemudian dibayarnya nanti, setelah 1 bulan, setelah 2 bulan. Mungkin itu nanti akan mempengaruhi bisnisnya, entah dia mungkin nanti ada pengurangan supplier dengan adanya pengendali baru, kemudian mitra usahanya pernah bekerja sama dengan perusahaan yang pengendalinya juga si pengendali baru ini dan dia punya kesan buruk, atau kemudian memang dia tidak cocok si kreditornya atau mitra usahanya si persero yang baru ini. Karena yang tadi saya bilang, itu kebijakan soal karyawan, kebijakan soal bisnis itu kalau ada pengendali baru itu bisa berubah. Makanya kemudian harus diumumkan juga di koran. Nah, lainnya adalah juga isu persaingan usaha. Kalau isu persaingan usaha, cuma saya tidak masukkan di sini karena kita konteksnya belajar UPT, itu ada persyaratan threshold akuisisi yang nilainya berapa dan di bidang usaha apa yang harus ada pelaporan ke KPPU sebelum transaksi dan sesudah transaksi, kalau saya nggak salah. Itu ada di peraturan KPPU detailnya. Nah, itu juga ada pelaporan. Karena kan orang khawatir kemudian ada akuisisi, dia misalnya udah punya, sebenarnya si calon pengambil alih ini udah punya kegiatan usaha yang sama. Dia kemudian mengakuisisi di pasar yang sama kegiatan usaha lain, sehingga market share-nya dia misalnya jadi monopoli atau jadi 100% gitu. Nah, itu makanya kemudian harus diumumkan apakah ada isu tersebut gitu di dalam rencana pengambil alihan atau akuisisi ini gitu. Itu makanya fungsinya dia harus diumumkan. Robi, coba baca definisi surat kabar. Surat kabarnya yang seperti apa sih? Nasional atau lokal atau boleh bahasa Inggris atau harus bahasa Indonesia? Coba Rob baca di definisi di UPT surat kabar tuh definisinya apa sih? Bentar, Bu. Ya, di pasal 1 ya. Kamu cari aja itunya. Surat kabar. Surat kabar pasal 1 angka 14 adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, Bu. Oke, beredar secara nasional.
Berarti surat kabar berbahasa Indonesia. Jadi kalau Jakarta Post boleh nggak, Rob? Boleh, Bu. Coba baca definisinya surat kabar apa? Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Jakarta Post boleh nggak? Kenapa, Bu? Jakarta Post boleh nggak? Koran Jakarta Post boleh nggak kalau pengumumannya di koran Jakarta Post? Boleh, Bu. Jakarta Post pakai bahasa Indonesia terus dibagiin. Jakarta Post kan pakai bahasa Inggris. Oh, Bu, saya nggak pernah baca koran, Bu. Aku. Jadi, kan ada beberapa koran di Indonesia yang juga, thank you, Robi. Di Indonesia itu ada beberapa koran yang bahasanya bahasa Inggris kayak Jakarta Post. Berarti nggak boleh tuh pengumuman akuisisi di Jakarta Post. Harus yang pengumumannya bahasa Indonesia. Misalnya biasanya ada di Media Indonesia, atau di Kompas, atau di Bisnis Indonesia yang paling umum sebenarnya kalau akuisisinya akuisisi perusahaan yang agak besar, biasanya di Bisnis Indonesia ditampilin. Kemudian lingkupnya harus nasional, berarti dari Sabang sampai Merauke itu harus terbit, misalnya kayak Kompas, Bisnis Indonesia itu nasional. Tapi kalau kayak Jawa Post, kemudian misalnya Tribun Lampung, atau apa yang lokal, itu nggak bisa untuk pengumuman akuisisi ya. Jadi kalau kalian, pelajaran buat kalian, kalau misalnya kalian baca definisi nih, misalnya kayak di pasal 127, itu kan surat kabarnya hurufnya S-nya besar, K-nya besar. Berarti kalian harus curiga, wah berarti ini ada definisi khususnya nih. Bukan semua surat kabar itu bisa buat pengumuman akuisisi. Berarti hanya surat kabar yang udah didefinisiin yang bisa memuat rancangan iklan, bukan iklan, yang memuat ringkasan rancangan akuisisi. Oke, sebentar ya, kita lihat contohnya ringkasan rancangan. Kalau nggak salah sudah saya upload ya di GCR. Ada contohnya itu pengumuman akuisisi. Bentar, saya cek filenya. Yang di harian Kontan, 3 November 2010. Ini ya. Oh, sorry, bentar. Kalau gitu kita langsung bukanya yang ini aja. Nah, ini kalian udah punya semua ya. Ini adalah ringkasan rancangan pengambil alihan saham melalui direksi. Ini contohnya. Saham PT yang akuisisi saham melalui direksinya, itu saham yang dibeli adalah sahamnya PT Gapura Angkasa. Nah, contohnya pasal 125 ayat 6, ringkasan rancangan itu ini. Ya, yang besar ini, panjang ini. Ini kalau akuisisinya dari direksi, jadi sekomplit ini pengumumannya, ya, sebesar ini. Kalau kemudian akuisisinya melalui pemegang saham, itu yang tadi, yang simple, yang 3 November 2010. Bentar. Tak buka dulu. Ini ya, kalau pengumuman akuisisi melalui pemegang saham itu sesimpel ini. Kalau akuisisi melalui direksi itu sepanjang yang tadi. Bentar, mana ya? New share, kemudian ini ya. Ini kalian bisa zoom di file kalian masing-masing kalau mau baca detail ini di sini. Ini yang ringkasan rancangan akuisisi melalui direksi sebesar sepanjang ini, ya. Itu. Biasanya lawyernya, kemudian auditornya itu biasanya bareng-bareng nih. Kayak misalnya barengan dia financial advisor-nya misalnya Mandiri Sekuritas atau Bahana. Nah, ini ngisinya biasanya barengan tuh sama financial advisor-nya.
Bukan cuma lawyer doang yang periksa ini. Biasanya lawyer periksa ini urut-urutan tanggal-tanggalnya ini udah pas apa belum, sesuai UPT apa belum. Ya. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint kita. Oke. Tadi udah bahas 127 ayat 2 ayat 2 dan 3 ya. Jadi para pihak tadi udah menyusun rancangan pengambil alihan di 125 ayat 6. Kemudian pengumuman dalam satu surat kabar yang beredar secara nasional dalam jangka paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Nah, kemudian ada juga pengumuman tertulis kepada karyawan perseroan yang akan diambil alih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Kenapa kemudian sebelum pemanggilan RUPS? Karena nanti kalau misalnya ada masalah nih, ada komplain soal pengumuman rancangan di koran, misalnya tadi ada kreditornya yang nggak setuju dengan akuisisinya, atau ada pemegang saham minoritas yang nggak setuju soal akuisisi ini. Kemudian nanti diselesaikan tuh sebelum RUPS. Nanti kalau nggak bisa juga diselesaikan sebelum RUPS, kemudian nanti disettle, dibicarakan sama pemegang saham di dalam RUPS itu gimana penyelesaiannya. Nah, RUPS-nya itu RUPS agendanya apa? RUPS menyetujui akuisisi. Berarti RUPS-nya RUPS siapa? RUPS perseroan target yang sahamnya mau diambil alih. Kalau dalam contoh kita adalah PT yang menerbitkan 10.000 saham tadi buat Tuan Ahmad. Dia yang harus bikin RUPS. Karena nanti RUPS-nya satu menyetujui penerbitan saham baru, yang kedua menyetujui karena tadi ada modal disetor dan ditempatkan meningkat, terus kemudian menyetujui akuisisi, jual beli sahamnya itu juga disetujui di situ. Kalau kemudian tadi kata Ulfa, bisa nggak modal dasarnya kemudian dinaikkan? Bisa. Berarti modal dasarnya juga harus di-approve di RUPS-nya perseroan target juga. Nah, kalau akuisisi, berapa sih berapa sih quorumnya? Quorumnya itu yang maksimum yang ditentukan di dalam UPT, yang pasal 89 ayat 1, yang 3/4. Jadi harus dihadiri dari 3/4. Minimal 3/4 dari jumlah seluruh suara yang diterbitkan oleh perseroan dan disetujui oleh 3/4 yang hadir. Itu ya, pasal 89. Oke, jadi pengumuman tertulis ke karyawan. Ini nih kalau kalian mau lihat lagi lebih dalam lagi, ada kaitannya sama ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja. Ada hak untuk karyawan, ada rincian hak untuk karyawan kalau perusahaan diakuisisi, kemudian dia tidak mau gabung, itu konsekuensinya apa? Itu ada detailnya di Undang-Undang Tenaga Kerja. Kalian bisa lihat, ada kaitannya kalau kalian tertarik ya. Ini 127 ayat 2. Kemudian kreditur berhak mengajukan keberatan paling lambat 14 hari setelah pengumuman ringkasan rancangan pengambil alihan. Di koran ya maksudnya ya, 127 ayat 4. Coba saya minta tolong Reineke baca coba 127 ayat 4, Reineke. Reineke ada? Reineke bisa dengar suara saya? Saya nggak bisa dengar suaranya. Halo? Reineke? Reineke? Oke. Nggak apa-apa, kalau belum bisa, saya ganti aja nggak apa-apa. Eriska, coba baca 127 ayat 4, Eriska. Ya, baik, Bu. Iya. Bentar, Bu. 127 ayat 4 ya, Bu. Bentar, Bu. 127 ayat 4. Bu, ada nggak suara saya, Bu? Dengar, bisa dengar saya suara kamu.
Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut. Oke. Coba kamu baca, ada ininya nggak? Ada penjelasannya nggak? 127 ayat 4. Pas 127 ayat 4. Bentar, Bu. Ayat 4 cukup jelas, Bu. Cukup jelas, oke. Oke, makasih ya. Oke, di 127 ayat 4 itu disebutkan tadi paling lambat 14 hari setelah pengumuman koran, yang tadi di surat kabar nasional itu berbahasa Indonesia, kreditor dapat mengajukan keberatan. Kalau dia tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari tersebut dianggap menyetujui. Kalau kemudian di 127 ayat 6 penyelesaiannya sampai tanggal penyelenggaraan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh direksi, keberatannya harus disampaikan dalam RUPS guna mendapatkan penyelesaian. Kemudian 127 ayat 7. Kalau penyelesaiannya belum tercapai, konteksnya kita pengambil alihan tidak dapat dilaksanakan. Jadi kalau ada kreditor yang protes nih, misalnya si banknya minjem nih ke bank nih, minjem misalnya buat modal kerja tuh ada 2M atau 3M gitu. Terus di situ di perjanjian kreditnya ada klausul bahwa setiap perubahan pemegang saham itu harus persetujuan banknya dulu, persetujuan kreditor. Nah, berarti kalau kreditornya, kalau banknya nggak setuju ini mau akuisisi ini, ya nggak jalan itu pengambil alihan. Atau kemudian tidak diselesaikan, ya berarti belum bisa jalan tuh pengambil alihannya. Ya, makanya biasanya prakteknya kalau misalnya akuisisi seperti ini, kreditor-kreditor besarnya perusahaan, either itu supplier atau bank, itu biasanya disuratin secara khusus. Jadi setelah mereka ngumumin di koran, mereka juga ngirimin surat secara tertulis bahwa kita akan melakukan akuisisi, Anda setuju apa enggak gitu. Kalau misalnya Anda tidak, suka ada yang opt-in opt-out, misalnya kalau setuju dia mengirimkan persetujuan, atau kalau dia misalnya ditunggu sampai berapa lama tidak mengirimkan dianggap dia setuju. Tapi itu biasanya jarang. Kalau di Indonesia biasanya kita main aman. Kalau setuju biasanya ngirimin persetujuan either itu lewat secara tertulis, either lewat email atau lewat tertulis gitu ya. Kalau nggak dilakukan berarti tidak bisa jalan nih pengambil alihannya. Makanya tadi gunanya pengumuman di koran itu untuk ngumumin ada yang nggak setuju nggak dalam proses ini. Nah, di nomor 8 itu disebutkan bahwa ketentuan ayat 2, ayat 4, ayat 5, 6, dan 7 mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka pengambil alihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam perseroan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 125. Nah, kemarin waktu itu kayaknya saya sudah kasih tahu kalian, mutatis mutandis berarti berlaku sama. Berarti sama tuh, harus ada pengumuman koran juga kalau langsung dari pemegang saham. Jangka waktunya juga sama, 30 hari sebelum RUPS. Kalau ada kreditur yang komplain juga treatmentnya sama. Itu yang dimaksud pasal 127 ayat 8. Jadi 127 ayat 8 itu menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan di pasal 24 ayat 2, 4, 5, 6, dan 7 itu berlaku juga untuk pengambil alihan saham melalui pemegang saham. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke PowerPoint. Oke. Lanjut PowerPoint. Ini RUPS. Oke, coba yang baca itu. Nindi, coba baca Nindi. Iya, Bu. Slide 21. Slide 21. Slide 21. Pengambil alihan melalui direksi. Direksi perseroan yang akan diambil alih harus mendapat persetujuan RUPS mengenai pengambil alihan. Pasal 172 ayat 2 UU PT. Pasal berapa, Nindi? 127. Ayat 2 UU PT atau pasal 91 UU PT. Antara lain,
A. Menyetujui, bentar Bu, hilang ini. Bu, ini saya baca yang di slide-nya aja. Iya, kamu baca aja. Oke. Mana slide-mu? Ini Bu, lagi di A. Menyetujui peningkatan modal dasar apabila jumlah saham yang akan dibeli melebihi modal dasar yang sudah ada saat ini. Pasal 42 ayat 1 UPT. B. Menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan apabila jumlah saham yang akan diambil alih masih dalam batas modal dasar pasal 42 ayat 2 UPT. C. Menyetujui pengambil alihan saham perseroan oleh pemegang saham baru dan atau D. Menyetujui perubahan pemegang saham dan susunan pemegang saham baru di perseroan yang menjadi target pengambil alihan. Oke, makasih Nindi. Ya, Iya. Sorry, ini dasar hukumnya sebentar ya. Ini saya salah masukin pasalnya. Oke, ini kalian koreksi di tempat kalian ya. Ini 127 ayat 1 Junto pasal 89. 127 Junto pasal 89. Di pasal 89 itu nanti ada quorum kehadiran sama persetujuannya ya. Di 127 ayat 1 tadi disebutkan bahwa keputusan RUPS untuk menyetujui pengambil alihan itu referensinya ke pasal 89. Tadi saya bilang agendanya apa aja sih, kemudian di RUPS ada peningkatan modal dasar. Kalau misalnya calon pemegang saham belinya itu melebihi modal dasar yang ada, berarti harus ada peningkatan modal dasar. Peningkatan modal disetor dan ditempatkan itu pasti. Karena tadi dari 5M modal disetor dan ditempatkan, Tuan Ahmad mau beli 10.000 saham, berarti ada peningkatan. Dari 5M jadi 15M, atau dari 5.000 saham, kemudian jadi 15.000 saham. Makanya ada peningkatan modal disetor dan ditempatkan. Terus menyetujui pengambil alihan saham perseroan oleh pemegang saham baru, berarti menyetujui akuisisinya Tuan Ahmad nih, 10.000 saham, kemudian menyetujui perubahan pemegang saham. Jadi tadinya pemegang sahamnya cuma WHG sama PT ASS, sekarang WHG, PT ASS sama Tuan Ahmad, ya. Nah, kemudian di tanggal penutupan ada tanggal closing. Nah, kemarin udah saya bilang kalau dia kondisional, kalau bersyarat berarti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, di tanggal penutupan, di tanggal closing ini, rancangan pengambil alihan, tadi yang 125 ayat 6, itu dituangkan dalam akta pengambil alihan. Dasar hukum akta pengambil alihan, akta notaris itu di 128 ayat 1 UPT. Kemudian ada apa lagi sih di tanggal penutupan atau tanggal closing? Itu ada pembayaran penuh atau pelunasan harga saham. Dan seperti saya bilang, kalau kemudian perjanjiannya ada perjanjian bersyarat, itu biasanya pembayarannya itu dipakai sequence, jadi bertahap. Misalnya waktu penandatanganan perjanjian 50% nih harga sahamnya dibayar, misalnya 5M dulu. Nanti kalau sudah due diligence, tadi udah due diligence ya. Jadi
tanda tangan CSSA, perjanjian penerbitan saham bersyarat, itu 50%. Kemudian setelah semua syarat-syarat dipenuhi, pada saat tanggal closing ini, syaratnya dicek, semua udah terpenuhi ini oleh perusahaan, kemudian dibayarkan, dilunasi 50% lagi. Nah, itu bisa terjadi tanggal penutupan. Nah, di sini yang dalam tanda kutip berlaku sebagai akta seperti AJB-nya atau kemudian akta pengalihan sahamnya itu akta pengambil alihan ini. Jadi waktu perjanjian penerbitan saham bersyarat itu tidak menyebabkan berubahnya hak milik ya. Maksudnya Tuan Ahmad itu belum memiliki 10.000 saham ketika menandatangani perjanjian penerbitan saham bersyarat. Ingat, kalau ada kata bersyarat, kalian tuh harus lihat di perjanjian itu, syaratnya hak miliknya berpindah tuh apa. Jadi, kalau perjanjian ada kata-kata bersyarat nih, ini jual beli bersyarat, kemudian kalau dalam konteksnya jual beli bersyarat, penerbitan saham bersyarat, berarti belum benar-benar beralih ketika syaratnya itu belum dipenuhi. Gitu. Baru setelah tanggal penutupan atau closing date ini, hak miliknya itu beralih. Jadi Tuan Ahmad yang tadinya nggak punya saham 10.000 saham, resmi jadi pemegang saham, itu setelah akta pengambil alihannya ditandatangani. Kemudian pembayarannya itu dibayar secara full. Itu beralih secara resmi. Dia jadi pemegang saham secara resmi, diterbitkan untuk dia. Ya, itu. Kemudian Direksi Perseroan melampirkan salinan akta pengambil alihan tadi yang 128 ayat 1 ke Menteri Hukum dan HAM. Jadi dikasih tahu nih ke Menteri Hukum dan HAM, udah terjadi pengambil alihan, ini udah penerbitan saham baru, ada 10.000 saham, termasuk akuisisi melalui direksi. Ini nanti yang melakukan nih notaris nih ya, karena dia yang punya akses ke Sismin Bakumnya. Jadi tadi tuh hasil berita acara RUPS yang tadi, plus salinan akta pengambil alihannya yang 128 ayat 1 dilampirin tuh sama notaris. Jadi ini berita persetujuan RUPS, nah ini bukti transaksinya sudah berjalan, dikirimin tuh sama notaris ke Menteri Hukum dan HAM. Habis itu dicatatkan di mereka bahwa sudah ada penerbitan saham baru, pemegang sahamnya sudah berubah. Nah, hak miliknya sudah beralih, udah ada di Tuan Ahmad nih hak miliknya, tapi hak sebagai pemegang saham baru efektif setelah dicatatkan dalam daftar pemegang saham, pasal 50 ayat 3, junto 56 ayat 3 UU PT. Oke, coba sekarang, Santo, Tok. Ya, Bu. Hak pemegang saham apa aja, Santo? Ingat nggak? Hak pemegang saham, Bu. Ada di pasal 52. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Kemudian? Menerima pembayaran dividen dan kekayaan hasil likuidasi. Dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Ya. Oke, makasih. Jadi haknya pemegang saham yang 3 itu tuh, jadi Tuan Ahmad, hak miliknya udah di Tuan Ahmad nih, saham yang 10.000 ketika proses tanggal penutupan itu. Tapi haknya baru efektif, yang di pasal 52 itu, baru efektif ketika dicatatkan di dalam daftar pemegang saham. Ya. Nah, kemudian setelah ada pencatatan dalam daftar pemegang saham, ini udah selesai. Nah, kemudian diumumkan lagi nih, udah selesai akuisisi, diumumkan lagi di surat kabar bahwa akuisisinya sudah selesai. Nah, yang mengumumkan siapa? Yang mengumumkan adalah PT yang diakuisisi, perseroan target, dan pemegang saham barunya. Gitu, ya. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu, pengambil alihan melalui direksi. Nah, kayaknya udah mendekati jam buka ya, 6 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Minggu depan, kita belajar pengambil alihan melalui pemegang saham. Kita akan ulang lagi proses
kurang lebih itu prosesnya sama seperti ini. Jadi kalau kurang jelas nanti kalian bisa tanya di minggu depan. Nah, minggu depan itu sebenarnya pengantar kita masuk nanti ke CSPA, ke Conditional Shares Sales and Purchase Agreement, perjanjian jual beli saham bersyarat. Yang kita pelajari adalah perjanjian jual beli saham bersyarat untuk transaksi akuisisi melalui pemegang saham. Ya, akuisisi melalui pemegang saham itu pakai CSPA. Itu yang akan kita pelajari setelah PowerPoint ini habis gitu. Jadi besok tuh pengantarnya. Jadi kalau kalian nanti baca ulang nih pengambilan melalui direksi, kemudian nanti dibandingin melalui pemegang saham, sebenarnya prosesnya nggak terlalu jauh beda, hanya beberapa poin aja. Tadi kalian udah tahu soal penyampaian maksud secara tertulis, kemudian rancangan akuisisi itu nggak ada, tapi kalau pengumuman koran itu sama ada, pengumuman ke karyawan itu sama ada. Paling beda-bedanya beberapa aja poin-poin, tapi sisanya tuh sebenarnya sama semua. Yang penting kalau kalian ngerti konsep dasarnya tadi, bedanya akuisisi saham dari pemegang saham dan dari direksi, kemudian bedanya jual beli saham sama akuisisi, yang basic-basicnya kalian ngerti, sisanya tuh prosedural sebenarnya. Tinggal kalian pahami urutannya aja, tahapannya aja. Tapi sisanya kalian akan lebih mudah kalau misalnya konsep dasarnya udah ngerti gitu. Jadi minggu depan kelas akan saya mulai dengan pertanyaan konsep dasar sama seperti tadi untuk ngecek pemahaman kalian. Kalian paham apa enggak sebenarnya materi hari ini? Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan simple, tapi sebenarnya itu konsep dasar yang harus kalian pahami gitu ya. Misalnya soal pengumuman koran, soal rancangan pengambil alihan, pihak yang berkepentingan, dan lain-lain. Itu aja dari saya. Nanti kalau ada tugas untuk ngecek pemahaman kalian, nanti saya kabarin lagi di WhatsApp. Kalau nggak ada kabar dari saya, berarti tidak ada tugas. Itu aja sih dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat selalu, selamat berbuka ya. Semoga bermanfaat ilmunya hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Ya. Bu. Sehat selalu ya, Bu. Berbuka, guys. No. Jangan dekat-dekat Selamat berbuka, Alveno. Jangan berbuka. Siapa itu yang ngomong tuh ya? Ya, mati lampu.